Sahabat Deddy Mulyadi. Dari mana keyakinannya? Surveinya sudah 78%. Waktunya tinggal 1 bulan lagi, kurang. Yang lain baru 13. Bilang bulannya jauh. SMS sudah keluar pakai gini. Banyak kejutan. Tahun ini tidak ada kejutan. Pak Prabowo jadi presiden bukan kejutan. Sebelumnya dia sudah terprediksi bakal jadi presiden. Orang Sunda sama juga orang Jawa, pemimpin itu kudu hade cocot, hade bacot. Hade cocot apa? Rajin nyungkuhan. Ayat kamu di sukuhan balikna di bawah itu ciri khas pemimpin, bukan money politik, bukan ciri khas pemimpin Indonesia itu hade cocot, hade bacot. Hade bogok, hade pagok, murah cocot, murah bacot. Kalau masuk warung ada yang makan 100 orang, bayar semuanya, kebaik oke. Itu pemimpin. Itu kebiasaan itu nggak boleh ditinggalkan. Saya kebiasaan itu sejak saya anggota DPRD. Udah kalau masuk warung 100 orang rasakan balik bahwa itu udah KTP. Kenapa? Ingat, money politik belum tentu bisa dilakukan, tapi orang akan mengingat kita. Oh iya, Bapak dulu saya pernah ditraktir makan sama Bapak gembira 50.000, padahal itu traktir ini dalam mabungan, tapi itu masuk di hatinya. Aduh, padamu deh itu. Bapak ambil ketua kita, kenapa popularitas sih? Hade cocot, hade bacot, bagi uang. Ilmu bagi uang. Nah, kesalahan kita ini adalah jadi politisi kebanyakan ilmu tambah ilmu kali ilmu bagi. Kok jadi politisi sih deh? Kamu ilmu tambah jadi ilmu tambah jadi politisi. Betul kan? Yang tukang kirim sih deh. Kenapa? Politisi jangan pernah berpikir uang di dompet. Politisi jangan pernah berpikir ada uang tidak ada uang. Kenapa? Politisi bukan untuk memperkaya diri. Politisi untuk berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ramang dulur wargi sadaya khususna ka orang Jawa Baratnya, moga-moga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sahabat wargi dan saudara-saudara di mana saja berada, berjumpa kembali bersama lamunan HT Islami Channel. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas atau memberikan reaksi video terhadap kegiatan Kang Deddy Mulyadi, di mana di masa-masa kampanye ini Kang Deddy Mulyadi selalu turun dan menyapa warga di mana saja berada, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan, ya, menyampaikan misi dan misi, juga berdialog dengan beberapa politisi, ya, kemudian juga para pejabat untuk memadukan satu misi dan visi ketika atau dikala nanti menang. Dan pada kesempatan ini juga merupakan salah satu kegiatan Kang Deddy Mulyadi dalam menjumpai atau bertemu dengan para kader Gerindra di Cimahi, Bandung, ya, yang cukup antusias sekali ini, ya, warga Gerindra, warga masyarakat Cimahi, ya, ini antusias menghadiri dan penyambutan misi dan misinya cukup ramai, cukup riuh, ya. Jadi ini bertanda bahwa orang Cimahi sudah setuju kayaknya, ya, pendapat
dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi tolak ukur ya, karena keberadaannya pun memang Kang Deddy sudah cukup tinggi, hasil survei 78% ya, dan warga Jawa Barat memang sepertinya sudah sepakat dan bisa dikatakan akan mendukung semua kepada Deddy Mulyadi ya. Kebanyakan mereka mendukung Deddy Mulyadi. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi bukti bahwa Jawa Barat memang ingin menjadi lebih baik dan lebih maju ke depan. Sebab kalau kita lihat Deddy Mulyadi ini sudah cukup baik. Selalu ingin tahu kondisi warganya, selalu ingin tahu keadaan yang sebenarnya, bahkan ingin tahu rumah dan tempat tinggalnya ya. Itu adalah seorang pemimpin yang cukup baik. Jadi tidak hanya siapa kamu, dari mana, kalau punya uang ya beri uang, tidak cukup itu. Kalau perlu ya dibimbing, kalau perlu ya dibina ya keluarganya agar tidak, kalau susah ya jangan terus-terusan susah ya. Jadi harus ada hikmahnya, diberikan bimbingan, wawasan atau pengetahuan. Kalau mau usaha ya, kalau perlu modal ya diberi modal atau gimana. Baik sahabat dan saudara-saudara, mudah-mudahan jejak atau visi dan misi Kang Deddy Mulyadi ini semua dicerna oleh warga Jawa Barat, dan warga Jawa Barat akan mendukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur Jawa Barat ya. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah beri umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Yuk kita simak cuplikan atau video-video yang akan kami sampaikan tentang kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan. Dan ini adalah laki-laki paling setia di dunia. Kekayaannya berlimpah, visinya jumlahnya ribuan, tapi istri tetap satu. Bapak Haji Amir Mahmud, tepuk tangan. Beserta istri yang saya menyebutnya adalah Ibu Aini, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapilnya Dapil Kota Bandung dan Cimahi. Bapaklah yang paling bertanggung jawab terhadap kedua tempat ini. Baik dan buruknya itu ada di wajah Bapak. Cimahi menang, Bapak gembira. Cimahi menang, Bapak cemerlang. Tepuk tangan. Jadi rumus politik itu hanya ada dua pilihan, satu menang, dua tidak kalah. Itu rumus politik. Ibu Pras setia mendampingi. Tadi saya ditanya sama Pak Bukti,
Kang Didi nanti kalau dilantik jadi gubernur yang dampingnya siapa? Ibu Pras aja pakai sabun. Jangan mempermasalahkan istri untuk menjadi seorang pemimpin, karena itu pernah menjadi bahan orang-orangnya Pak Prabowo. Dan saya katakan bahwa ini negara saatnya sudah ke depan, saatnya sudah memimpin, karena namanya juga KDR, Kang Deddy memimpin. Nanti sekarang ini kita sudah punya presiden Duda, sebentar lagi kita punya gubernur Duda. Kemudian Ketua DPC, saya ucap terima kasih para anggota fraksi semuanya. Kemudian hadir juga calon wali kota dan wakil wali kota. Saya melihat kedua figur ini mumpuni tinggal pengelolaan manajerial yang baik. Pertama, calon wali kotanya adalah pensiunan prajurit, pensiunan tentara. Cimahi ini adalah sebuah kota yang dipenuhi oleh komplek tentara. Pemilihnya adalah keluarga besar tentara, dari mulai istri, anak-anak, para pensiunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Di Cimahi ini kalau buka jendela maka yang keluar adalah mobil tentara. Artinya bahwa ini adalah modal dasar yang cukup untuk apa? Untuk menanggung, bukan sekedar menang. Yang kedua, wakil wali kotanya saya lihat anak muda, ganteng, turunan Tasik. Dan saya tahu memiliki kepekaan sosial. Bagaimana saya menilai bahwa dia punya kepekaan sosial? Sederhana. Waktu acara di Cimahi Safari Cinta, biasa saya bertemu dengan orang yang mengalami penderitaan hidup, naik ke panggung, dia nyawernya paling gede, setelah itu diantar pulang ke rumahnya. Artinya ini punya kepekaan. Kenapa? Karena itu saya pernah meminta di tempat lain tidak dilaksanakan, dulu lagi. Bagi saya, kalau saya sudah minta orang, kalau perhatikan dia, antar pulang ke rumah, oleh dirinya diantar ke rumahnya langsung tanpa nyuruh lagi dan memerintahkan, itulah pemimpin sejati. Kenapa? Karena pemimpin sejati itu melayaninya dengan hati. Kemudian ini eranya bukan era instruksi, ini eranya bukan era komando, ini eranya sudah era demokratisasi. Semuanya sudah terbuka, di mana orang memilih harus dengan sebuah kesadaran. Jangan kita ujung-ujung, oh dia mah istri tentara, nanti pilih keluarga besar tentara. Dia anak tentara, ini nanti pilih keluarga besar tentara. Belum tentu. Kenapa? Karena keluarga besar tentara pun hari ini kan tidak di satu tempat, di banyak tempat. Dan kemudian yang kedua, ada yang mempengaruhi otak manusia saat ini, yang dalam setiap waktu dia ada di sampingnya, yang dalam setiap tangan, setiap masa dia ada di tangannya, dan dalam setiap bangun tidur dia yang dicari. Apa itu? Google. Tetapi di balik HP itu bukan hanya sekedar WA, muncul TikTok cerita tentang debat, muncul TikTok cerita tentang politik, muncul TikTok cerita tentang berbagai peristiwa di Indonesia ini. Orang yang memberikan informasi pertama tentang politik hari ini adalah TikTok. Benar nggak? TikTok. Karena itu, maka alat peraga yang paling kuat hari ini bukan baliho, bukan stiker, tapi TikTok. Baliho bisa dibuka orang, baliho bisa dicabut orang, tapi TikTok tidak bisa. Maka TikTok itu yang mempengaruhi pikiran. Untuk itu, politisi hari ini jangan pernah lepas dari TikTok. Tapi upload TikTok jangan segera dimasukin, orang jenuh, terlalu dibuat-buat. Gini orang gak mau lihat lagi. Jadi lakukan hal yang sederhana, gampang berpolitik sekarang itu gampang. Pak
warga, lihat itu janda tua punya beras tidak? Lihat listriknya sudah dibayar atau tidak? Lihat gas LPG-nya ada gasnya atau tidak? Lihat kamar mandinya itu mesin airnya nyala atau tidak? Tanya dia menyalakan masih sekolah atau tidak? Ijazahnya ditahan oleh sekolah atau tidak? TikTok itu mempengaruhi perasaan orang, kemanusiaan orang. Peristiwa apa di Indonesia hari ini yang tidak menggegerkan Indonesia? Guru ditahan, Indonesia ribut. Ada polisi dipecat di NTT, ribut se-Indonesia. Kenapa? Media sosial hari ini menjadi kekuatan yang mampu mempengaruhi pikiran orang, menggerakkan orang. Ini udah dari sekarang terus saja. Yang kedua, udah sekarang tidurnya nggak usah di rumah, udah tidur di rumah warga aja. Ini waktu 1 bulan manfaatin. Tidurlah di rumah janda tua, ya. Tidurlah di rumah janda tua, jangan tidur di rumah janda muda, bahaya. Udah keliling lagi tua, cara wali kontaknya di sini, wakil wali kontaknya di sini, ketua DPC-nya di sini, wali kota, wakil wali kota dan ketua DPC-nya single rukun saling menunjang. Berdasarkan riset, orang Indonesia memilih orang Jawa Barat karena kedekatan. Kedekatan yang terbaik adalah tatap muka. Tatap muka ada 2, langsung dan media digital. Ini penting. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Sudah identifikasi problem. Apa problemnya di Cimahi? Dari namanya ini sudah Cimahi sudah beruntung. Cimahi lain Cisaat. Bagaimana? Kemacetan, apa solusinya? Trotoarnya tidak rapi, apa solusinya? Bagaimana ke depan agar sepanduk tidak berantakan di mana saja, apa solusinya? Bagaimana kemiskinannya terselesaikan, apa solusinya? Bagaimana sampahnya terselesaikan, apa solusinya? Bagaimana pendidikan SD, SMP, SMA-nya terselesaikan, apa solusinya? Semua nanti ada solusinya. Kenapa? Presidennya adalah Pak Prabowo, gubernurnya Deddy Mulyadi, wali kotanya juga dari keluarga besar kita. Selesai. Tidak ada yang terus. Bapak bisa tegasin, ini presiden Pak Prabowo, gubernurnya Insya Allah Deddy Mulyadi. Dari mana keyakinannya? Surveinya sudah 78%. Waktunya tinggal 1 bulan lagi, kurang. Yang lain baru 13. Bilang dana jauh, SMS sudah kuat. Ini banyak kejutan, banyak kejutan, banyak kejutan. Tahun ini tidak ada kejutan. Pak Prabowo jadi presiden bukan kejutan. Sebelumnya dia sudah terprediksi bakal jadi presiden. Orang Sunda sama juga orang Jawa, pemimpin itu kudu hade cocot, hade bacot. Hade cocot apa? Rajin tumbuhan. Ayat kamu disukuhan baliklah dibelak. Itu ciri khas pemimpin, bukan money politik, bukan ciri khas pemimpin Indonesia itu hade cocot, hade bacot. Hade bonggong, hade pagong, murah cocot, murah bacot. Kalau masuk warung ada yang makan 100 orang, bayar semuanya, kebaik oke. Itu pemimpin. Itu kebiasaan itu nggak boleh ditinggalkan. Saya kebiasaan itu sejak saya anggota DPRD. Udah kalau masuk warung 100 orang rasakan balik bawa tuh udah KTP. Kenapa? Ingat, money politik belum tentu bisa dilakukan, tapi orang akan mengingat kita. Oh iya, Bapak dulu saya pernah ditraktir makan sama Bapak, gembira 50.000, padahal itu traktirannya dalam abongan, tapi itu masuk di hatinya, masuk di hatinya. Aduh, padamu deh itu. Bapak, amin ketua kita, kenapa popularitasnya? Ada comcot, ada bacot, Bapak giwang. Ilmu bagi boy. Nah, kesalahan kita ini adalah jadi politisi kebanyakan ilmu tambah ilmu kali ilmu bagi. Kok jadi politisi ya deh? Kamu ilmu
bayarin BPJS-nya. Sekemampuan kita lakukan ini. Ada konten tanah, tangani konten tanahnya. Ada orang yang lagi nanam singkong mau digusur, bantu dia. Ada rumah yang begitu akses jalannya, hadapi dia. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang hari ini dinanti oleh masyarakat. Kenapa? Karena rakyat sekarang lagi bahagia, karena punya presiden yang punya nyali. Nanti harus punya gubernur yang punya nyali, punya wali kota yang punya nyali. Nah, saya sebagai kader partai Gerindra bangga. Apa bangganya? Pertama, langkah-langkah pemerintah ini membuat saya menjadi merasa punya dukungan kuat dari presiden. Apa itu? Keberpihakan pada rakyat. Pak Prabowo sudah perintah apa hari ini? Pemerintah susun anggaran yang efisien. Jangan terlalu banyak kunjungan kerja, jangan terlalu banyak rapat-rapat, jangan terlalu banyak seminar-seminar. Gunakan uang rakyat untuk kepentingan pendidikan, makan gratis, jaga rumah yang miskin, 40% untuk infrastruktur. Yang kedua, tidak mesti lagi ada pembangunan rumah-rumah mewah, kantor-kantor mewah, gedung-gedung mewah. Kenapa? Karena itu menghabiskan banyak uang dan anak. Yang harus dilakukan hari ini apa? Saya ingin pesan dan hari ini kerjasama Bapak Wali Kota Cimahi. Tidak penting kantor gubernur itu mewah. Tidak penting ruangan gubernur itu mewah, rumah dinasnya mewah. Tidak penting. Tapi yang harus mewah itu apa? Puskesmas harus mewah. SD harus mewah. SMP harus mewah. SMA harus mewah. Tidak penting nanti kita beli mobil dinas baru, harus selama kita punya mobil dinas, mobil pribadi pakai aja mobil pribadi. Ngapain pakai mobil dinas? Mau uang mobil dinasnya belikan ambulan yang lengkap. Kenapa? Ambulan kita yang keliling di mana-mana oksigenan. Ayah oksigenan lewat kabelan. Ayah kabelan lewat perawat. Nah, nengok-nengok kadang-kadang nengok-nengok lewat bensinan. Supir ambulan ada lagi. Kalau mau bawa di jalan, kereta dari turun sorangan depan rumah sakit sorangan. Banyak pasien yang masih di rumah sakit tidak menerima BPJS-nya habis. Banyak bantuan sosial yang jatuhnya tidak tepat. Duranda dulu kali ke kabarean, haji ini menang. Semua harus evaluasi. Untuk apa? Membangun kewibawaan Pak Prabowo. Kenapa? Seluruh harapan hari ini ada di pundaknya. Kalau kita mencintai Pak Prabowo, maka makmurkan rakyat kita, berpihak pada orang-orang miskin, berpihak pada rakyat kecil, bangun sekolah-sekolah, bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi. Kita mencintai Bapak Prabowo Subianto. Tapi jangan bilang saya mencintai Bapak Prabowo, gawe kulit. Nah, inilah harapan dan seluruh harapan dari kita. Kita sudah terlalu lama membiarkan rakyat berharap. Kita sudah terlalu lama rakyat hanya dibahagiakan dengan postingan. Maka hari ini rakyat harus dibahagiakan dengan tindakan yang nyata. Karena Partai Gerindra didirikan atas kegelisahan, ketimpangan ekonomi, perusahaan sumber daya alam, melimpahnya sumber daya alam tapi yang diberkahi adalah orang lain. Dibungkusnya pajak tapi tidak punya implikasi sosial terhadap rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Saya baca buku Paradok Indonesia Tamat dan dari situ saya menganggap pikiran Pak Prabowo selaras dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Terakhir, penanganan sosial berbagai hal jangan selalu berkilah di APBD, jangan. Kalau kita mampu pakai duit pribadi, bayarkan duit pribadi.
bayarkan dengan reokan. Ada CSR, bayarkan dengan CSR. Kenapa? Pak Prabowo kasih contoh. Pak Prabowo perlu sepak bola pakai duit sendiri. Bikin acara menteri di Magelang pakai duit sendiri. Kalau ada bencana sosial langsung dikirim pakai duit sendiri. Ya, saya bilang orang yang sering memberi itu rezekinya tidak akan pernah berhenti. Orang yang sering berbagi itu rezekinya tidak akan pernah berhenti. Tapi orang yang pelit ditipu nasab sering. Orang yang pelit sering hatiku atau duitnya hilang, sakit, ada aja cara dia keluar. Karena duit itu tahu cara dia masuk dan tahu cara dia keluar. Ini dan saya meyakini calon wali kota Cimahi dan kemarin sudah jadi wali kota dan wakil wali kota adalah pasangan yang antara milenial dan bulan saya